Senang sekali kembali kami bisa hadir dalam YJK Talk malam hari ini dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Chris bersama Anda malam hari ini dan kami juga bersama narasumber dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia yang malam hari ini sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan malam hari ini kami akan mengangkat satu tema dengan judul memaknai makna kekinian Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya. Dan malam hari ini sudah hadir di studio Pastor Eri Rumengan dari Ketua Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Selamat malam, Pastor Eri. Selamat malam, Pak Kris. Iya, apa kabar, Pastor? Puji Tuhan, baik-baik. Baik-baik ya. Dan juga ada Bapak Dr. Suwandi selaku pembina dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Selamat malam, Pak Suwandi. Ya, selamat malam Pak Kris. Iya, apa kabar, Pak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Sehat. luar biasa ya, Pak. Baik, malam hari ini juga sudah hadir Ibu Bella Pertiwi. Beliau adalah National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia yang nanti juga akan berbincang-bincang dengan kita mengenai kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Jangkar Kehidupan. Baik, sebelum kita bicara jauh tentang makna kekinian Yesus terangkat ke surga, kita akan lebih dulu bersatu hati dalam doa yang akan dipimpin oleh Pastor Eri. Silakan, Pastor. Baiklah, semua sahabat RPK yang mendengar pada malam hari ini. Baiklah, kita menundukkan kepala, kita menjatuhkan hati kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami sampaikan. Bapa yang senantiasa melindungi dan membimbing dan memimpin sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami dengar dan kebenaran Firman-Mu dinyatakan bagi kami. Biarlah Bapa yang memimpin lidah kami sehingga para pemirsa yang mendengar boleh terberkati oleh Firman-Mu dan juga memberkati banyak orang melalui firman yang dibagikan dan kami bicarakan pada malam hari ini. Pimpin kami, pelayan-pelayan-Mu di sini, dan juga pimpin para pemirsa kami yang mendengarkan. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama Bapa dan Roh Kudus yang memerintah dari sejak dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sahabat RPK yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berbincang-bincang seputar makna kekinian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan belum lama juga kita sudah memperingati Yesus naik ke surga, ya, kenaikan ke surga, ya. Dan kalau bicara soal Yesus terangkat ke surga ini, Pak Suwandi, mungkin kita akan meminta meminta sahabat RPK juga untuk membuka Alkitab, ya. Ya, Pak Suwandi, ya. dari beberapa bacaan kita hari ini, ya. Yaitu baiklah, marilah kita buka Injil. Sebenarnya gini, makna kekinian Tuhan Yesus terangkat ke surga itu yang kita Bahas pada hari ini. Pada hari ini, pada tanggal 18 Mei itu sudah ini ya. Jadi saya ingin mengajak para pendengar RPK untuk melihat di Injil Markus ayat 16 sampai 19, ayat 19. Pasal 16 ayat 19. Iya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan Injil Lukas juga menuliskan ayat pasal 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota
sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu dua Injil yang menuliskan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di Injil Matius atau Yohanes tidak menuliskan secara letter luck-nya. Tapi di Kisah Para Rasul itu sendiri, di Kisah Para Rasul 1 ayat 9 menuliskan, sesudah mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, jadi baik Injil Markus dan Lukas menuliskan, dan di Kisah Para Rasul yaitu rasulnya sendiri yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, demikian Pak Kris, di Alkitab menuliskan seperti itu. Baik, dan dari dasar 3 bacaan tadi ya, yang saya bacakan kembali dari Injil Markus pasal 16 ayat 19, kemudian Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Ya, mungkin sahabat RPK juga ingin membukanya, silakan tadi kalau belum membuka. Dan kalau bicara soal ini, mungkin Pastor Eri juga akan memberikan sedikit arahan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, Pastor. Iya. Kita membuka line dulu, Pastor Eri. Kita buka line dulu untuk sahabat RPK yang ingin bertanya atau sharing seputar perbincangan kita, makna Yesus naik ke surga ini, ya. Silakan saja Anda bisa memberikan pertanyaan atau juga sharing Anda melalui WA RPK di 081518000444 ya, 081518000444 atau telepon di 021803 kali 43 kali 021803 kali 43 kali ya. Dan juga bisa berkomentar melalui YouTube RPK FM ya. Silakan saja komen di live streamingnya ya. Dan silakan Pastor Eri. Baik, mungkin nanti Dr. Swandi akan lebih jelaskan lebih lanjut menyangkut dengan tema kita pada malam hari ini ya. Tadi apa? Coba disebutkan. Makna kekinian Yesus terangkat ke surga. Iya, nanti kita akan mendengar jawabannya seperti apa. Tapi saya punya pertanyaan ini, Dr. Swandi, berkaitan dengan kehidupan bergereja pada masa kini ya. Mengapa masih banyak umat Kristen yang kurang kelihatannya memaknai ya karya penyelamatan Yesus Kristus yang mulai dari masa Prapaskah, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Yesus ya sampai pada hari Pentakosta. Nah, bagaimana upaya untuk memahami karya penyelamatan Tuhan Yesus itu seutuhnya, Pak Swandi, Dr. Swandi? Ya, baik Pastor Eri. Memang kalau saat ini ya berdasarkan pengamatan yang pernah saya beberapa kali mengunjungi beberapa, termasuk juga di STT, pemahaman atau pengajaran mengenai the whole package-nya, paket keseluruhan daripada karya penyelamatan Tuhan Yesus itu sangat jarang gitu. Bahkan terpenggal-penggal katanya. Parsial penjelasannya ataupun pengajarannya, sehingga mahasiswa-mahasiswa alumninya terus yang kemudian menjadi gembala ataupun pendeta juga terpenggal-penggal gitu. Jadi inilah yang menjadi kekhawatiran kita ya, kita bersama, bahwa bagaimana untuk bisa memahami secara keseluruhan sehingga umat pun juga paham gitu. Jadi ini perlu istilahnya pencerahan kembali ini, baik itu di proses katekisasinya atau di mahasiswa di pengajaran di kuliahnya itu juga ditinjau lagi mata kuliah liturgikanya bagaimana gitu, sampai sehingga bisa memahami mahasiswa-mahasiswa yang kemudian hari menjadi
pendeta itu juga membawakan penjelasan yang benar gitu. Benar dalam arti kata kembali lagi di sola scriptura, di Injil tulisnya gimana gitu. Nah inilah yang menjadi satu kekhawatiran kita juga di kemudian hari, karena semakin hari tanpa ada pencerahan itu akan membuat orang, aduh pokoknya susah dah mau memahami kenaikan Tuhan Yesus itu karya penyelamatan saya dari firman-Nya adalah Allah, firman menjadi manusia, seterusnya sampai dengan kenaikan kembali itu akhirnya bergeser, udah terlalu sulit ya akhirnya mereka apatis. Apatis tetapi percaya, untungnya masih percaya gitu ya. Tapi kalau apatis dan kurang percaya, ragu-ragu, nah itu bergeser ke agnostik tuh nantinya. Nah inilah yang menjadi, kalau udah agnostik itu ke gereja atau enggak ya udah jadi hal yang apa, pokoknya nitip aja dah atau istilahnya ya. Oke, Pastor Erik, sebelum melanjutkan lagi juga Dr. Suwandi, kita akan tunggu ya partisipasi Anda, sahabat RPK. Silakan di telepon 021 803 kali 43 kali ya. 021 803 kali 43 kali atau WA RPK di 0815 1800 444. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih dari kawasan Dewi Sartika Jakarta, dan sahabat RPK, bagi sahabat RPK yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan Anda juga sedang mendengarkan, memberkati Anda juga perbincangan kami malam hari ini. Silakan kalau ingin bertanya, Anda bisa hubungi kami melalui telepon di 021 803 kali 43 kali ya. 021 803 kali 43 kali untuk telepon, atau WA di 0815 1800 444 ya. Buat yang melihat kami melalui streaming di YouTube ya, live streaming di YouTube di RPK ya, silakan bisa berkomentar juga. Dan kita lanjutkan lagi Pastor Ere dan juga Dr. Suwandi. Jadi saat ini kalau menurut pengamatan Dr. Suwandi, kita ini manusia sekarang gitu ya, yang sekarang ini terlihat rupanya apatis tapi percaya ya. Ya, banyak yang seperti itu. Karya penyelamatan. Banyak yang seperti itu. Jadi ini tugas berat bagi kita semua, terutama dari pengembala Tuhan, ya, para pendeta, termasuk juga sebenarnya sinodenya gitu ya. Itu yang menjadi beban, bagaimana mengembalikan, sehingga dengan fondasi yang kuat atau dasar yang kuat mengenai karya penyelamatan Tuhan Yesus, itu kita mau bangun istilahnya kalau gedung pun mau berapa tingkat pun itu akan kuat gitu. Karena fondasinya sudah kuat gitu. Sekarang kan ibaratnya fondasinya kurang begitu kuat ya. Jadi mereka diajak lebih jauh lagi malah bingung. Dalam kebingungan menjadi apatis gitu. Nah, apatis ini yang akhirnya bergeser lagi menjadi agnostik. Itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama seharusnya. Yeah. Baik, Pastor Eri mungkin ingin menambahkan? Iya, memang fenomena seperti ini terjadi ya dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, terutama pada waktu kita merayakan Paskah. Memang betul itu puncak kemenangan kita sebagai orang Kristen, tetapi itu ternyata kan tidak sampai di situ ya. Karena apa? Karena Allah dalam ini punya rancangan sendiri buat manusia. Karena penyelamatan itu menjadi bagian yang terus berkesinambungan. Karena apa? Manusia tetap hidup, dan selama tinggal dalam dunia yang jatuh dan berdosa ini, berarti kehidupan manusia itu tetap harus melewati tantangan dan tantangan. Sementara Tuhan berjanji menyiapkan tempat bagi kita yang percaya dan akan kembali lagi. Ada masa periode disitulah Sang Penolong itu dihadirkan, memastikan bahwasannya kita tetap dalam jalan yang Tuhan inginkan kita jalani gitu. Dan itu bukti bahwasannya pemeliharaan Tuhan itu berlaku. Itu maksud saya. Jadi
ini bukan jadi satu yang istilahnya the last but not least. Artinya tuh gini, last yang dilakukan oleh Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting juga. Karena inilah yang menuntun kita untuk tetap bisa bertahan, karena kehidupan tetap berlanjut, betul nggak Pak Suwandi ya? Ya. Dan jadi kita harus tetap terbimbing dan tertuntun sampai ya Maranatha. Ya. Saya rasa itu yang kita tidak terlampau hiruk pikuk ya kalau untuk acara kenaikan. Padahal kenaikan itu punya makna yang cukup penting ya. Yeah. Karena itu menandai kesinambungan antara janji Tuhan juga yang mau menghadirkan sang parakletos ya, sang pembantu atau penolong, the helper. Saya cuma menambahkan itu aja, mungkin ini tadi sedikit kenapa kita tidak terlampau istilahnya memperhatikan ya daerah itu, padahal itu yang terus yang dalam hal ini kita harus pertahankan juga ya dalam kehidupan berjemaat. Iya. Ya. Baik. Silakan sahabat RPK, silakan Anda bisa bertanya, dan terima kasih untuk Ibu Ninis Barliana. Ini Ninis Ibu ya teh. Terima kasih untuk Ninis Barliana untuk komentarnya ya. Di antaranya itu, belajar itu dari mendengar dan bukan bicara. Iman juga dari mendengar dan bukan khotbah. Baik. Setelah saya juga baru belajar. Baik. Jadi memang apa ini satu proses kalau Pak Suwandi melihat? Ya, dari proses belajar? Ya, prinsipnya kan kalau kita awal ya, dari awal seperti di normal kehidupan kita kan tetap ada proses, entah itu dari proses mendengar, melihat, dan merasakan, itu yang menjadi dasar kita untuk melangkah selanjutnya dalam proses belajar ya. Karena saya juga dulu pernah mengalami, saya dengar khotbah terus saya lihat, loh sistematikanya gimana sih? Wah, itu mendengar gitu. Akhirnya, wah kalau seperti sistematika seperti ini, ya saya harus sekolah gitu. Ya, jadi dan keseluruhannya tuh terangkum dengan baik gitu ya. Oke. Saya masih tunggu. Sahabat RPK, silakan. Saya masih tunggu melalui line telepon, juga bisa dihubungi 021803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 081518000444 ya. Dan buat teman-teman yang juga sedang dalam perjalanan, terima kasih kalau Anda sedang mendengar, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat untuk perbincangan kita pada malam hari ini ya. Bagaimana Anda memaknai karya penyelamatan Yesus Kristus dalam hidup saudara ya? Kalau tadi dikatakan oleh Dr. Suwandi bahwa sebaiknya itu merupakan satu rangkaian ya, Pak Suwandi ya. Iya. Jadi dari karya penyelamatan itu Dari masa prapaskah, ya, dari masa prapaskah, pasca, kematian, kebangkitan, Jumat Agung, masa Paskah, baru kenaikan, kemudian Pentakosta ya. Iya. Jadi kalau sekarang ini menurut pengamatan Dr. Suwandi sendiri, bahwa kita tuh terpilah-pilah begitu ya, dan hanya lebih fokus, terkadang malah lebih orang memaknai hanya Paskah saja sebagai karya penyelamat. Sebetulnya tidak kan? Begitu ya. Oke. Silakan, saya masih tunggu. Mungkin Pastor Ari mau menambahkan, silakan. Iya, mungkin sedikit aja. Karena kita tahu bahwasannya tadi sudah sempat di mention atau sempat diperbincangkan bahwasannya Kristus itu kembali karena dia telah menunaikan tugasnya sebagai sang juru selamat dan menyiapkan tempat buat kita. Dan kita lihat seolah-olah Kristus memerlukan waktu ya untuk menyiapkan itu semua. Apakah itu berkaitan dengan makna
Kristus itu memberikan kesempatan dalam pengertian untuk evangelisasi itu tetap berlangsung sehingga banyak orang datang dalam pertobatan mereka, atau memang punya makna lain? Mungkin Dr. Suhandi bisa kasih sedikit gambaran di sini. Jadi kalau mengenai yang tempat Tuhan Yesus menjanjikan setelah naik, ini menjanjikan tempat di sana. Kalau kita ambil lebih sederhana lagi, sebenarnya adalah itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi final destination atau tujuan akhir kita kan kerajaan Allah. Jadi nanti di kerajaan Allahnya sendiri, di dalamnya itu bukan mungkin ya, Tuhan Yesus memang telah menyiapkan tempat-tempat bagi kita. Tapi kita kan nggak bisa tahu, kita belum bisa tahu. Tapi kita mengimani bahwa tempatnya sudah disiapkan. Gitu. Kalau secara keseluruhan kita hanya melihatnya kerajaan Allah. Gitu. Yeah. Ya, sebagai So dikatakan dalam Alkitab, di tempatku ada banyak tempat, ya. Iya. Tapi memaknai tempat itu Iya. apa ya kira-kira, maksudnya tuh apakah itu sesuatu yang harus memang Yesus Kristus sendiri itu menyiapkan gitu, atau punya makna yang berbeda? Karena secara logika kita akan berpikir bahwa seolah-olah Yesus memerlukan waktu untuk menyiapkan tempat buat kita gitu. Padahal kalau kita mengetahui apa susahnya Yesus menyiapkan itu, tidak sampai sedetik pun dia bisa selesaikan gitu kan. Betul. Apakah ini punya makna atau jeda ya, gap untuk istilahnya yang tadi saya mention tadi ya, evangelisasi itu untuk tetap berlangsung ya. Iya. Kalau saya melihatnya begini, satu, memang selama kita hidup di dunia fana, itu dimensi waktu kan kita terikat. Tapi di dalam Tuhan kehidupan kekal Tuhan tidak ada dimensi waktu lagi. Jadi lama atau tidaknya di sana itu tidak berlaku karena dia kekal. Kan? Nah, selama kita masih hidup di dunia, frame waktu ya. Iya, ada frame waktunya. Kapan nanti kita meninggal, ya kapan nanti ada yang lahir baru, itu dimensi waktu itu tetap berlaku selama kita hidup di dalam dunia yang fana. Okay. Tapi saya juga mau flashback lagi sendiri ya mengenai Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Jadi ini ada empat poin yang secara ini disimplifikasi ya, disederhanakan. Jadi setelah wafat di kayu salib, Tuhan Yesus dibaringkan dalam makam, bangkit dari antara orang mati, dan sebelum berangkat ke surga, ia telah mengalahkan maut ya. Poin yang satu ya, dia mengalahkan maut. Jadi di Roma pasal 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Nah, disinilah keilahiannya Tuhan Yesus terlihat ya, tertulis ya, dinyatakan. Yang kedua, Tuhan Yesus kembali ke surga karena ia berasal dari surga. Nah, di Yohanes pasal 3 ayat 13 menuliskan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi memang Tuhan Yesus dari surga ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus berangkat ke surga untuk menggenapi janjinya, yaitu sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Itu di Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, yang poin yang keempat adalah Tuhan Yesus melampaui dimensi ruang dan waktu, sehingga ia dapat menyertai para muridnya kapanpun dan dimanapun, sebagaimana sabdanya, yaitu di dalam Matius 18 ayat 20 menuliskan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah di Matius 28 ayat 20,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Nah, inilah yang kalau kita memaknai terangkat ke surga dan keilahiannya dari Tuhan Yesus sendiri. Iya. Baik, sahabat RPK, silakan saja. Saya masih tunggu pertanyaan dan juga pendapat sahabat RPK mengenai memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, silakan melalui line telepon di 021803 kali 43 kali, 021803 kali 43 kali, atau WA RPK di 081518004444. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih kami temani sahabat RPK dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, makna kekinian Yesus naik ke surga. Ya, silakan saja. Kami masih tunggu melalui line RPK di 021803 kali 43 kali, ya, 021803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 0815 18004444, ya. Dan sambil menunggu pendapat dan juga sharing sahabat RPK, ada satu informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan. Bu Bella, apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Yayasan Jangkar Kehidupan? Selamat malam pendengar RPK yang terkasih. Saya mengucap syukur bisa bertemu kembali dengan sahabat RPK di sahabat Jangkar Kehidupan di Radio RPK. Malam ini saya akan kembali mengumumkan kegiatan-kegiatan kita. Ya, saya baru saja kembali dari Thailand kemarin, Pak, di Chiang Mai untuk mengikuti conference dengan Lutheran Our Ministry dari headquarter dari luar Global, negeri, ya, dari global, ya. Lalu kita juga mengadakan conference media audience dengan 900 peserta di Chiang Mai, Thailand, Pak. Dari seluruh dunia. Lalu program kita di bulan Mei ini, besok kita akan mengadakan pelayanan penjara, Pak. Kita akan mengadakan pelayanan penjara di Cipinang. Lalu tanggal 24 kita akan mengadakan pelayanan event bekerja sama dengan Yayasan Kalvari di Gria Villa Asrima. Setu, ya, Setu, iya, Bekasi, ya. Setu, iya, Pak. Lalu tanggal 25 Mei kita juga ada live talk show di kantor, ya, di kantor Yayasan Jangkar Kehidupan, ya. Kita setiap hari Kamis, ya, Bu. Iya, siap, Pak. Topik-topiknya juga menarik, ya. Betul sekali, sahabat Pak. RPK juga bisa dengarkan melalui sosial media kita, ya. Iya, Pak, di Facebook. Bukan mendengarkan, maksudnya melihat Melihat, karena visual, ya, ya. live talk show, ya, Karena Pak, live ya. streaming, Iya, ya. live streaming. Lalu kita juga akan ada tanggal 26 Mei, hari Jumat, kita akan adakan 2 pelayanan trauma healing di Kampung Galudra, Kecamatan Cianjur, untuk kira-kira 370 anak. Lalu kita masuk ke bulan Juni, kita sudah planning untuk mengadakan tanggal 7 sampai 8 Juni program sanitasi dan pendidikan kesehatan dengan temanya program stunting, edukasi pencegahan stunting dengan pola hidup sehat melalui gizi yang aman dan berkualitas, digabung dengan polio dan imunisasi anak di Bandung, Pak. Itu di Bandung, ya? Ya, tanggal 7-8 Juni di Bandung. Lalu tanggal 29 Juni kita ada pameran buku di Gedung Pertemuan di Bekasi yang dihadiri lebih kurang 700 anak. Dan yang terakhir tanggal 30 Juni kita akan ada pelayanan retreat pemuda dari HKBP Jatinegara. Saya rasa itu, Pak. Ya, dan jangan lupa juga sahabat RPK bisa datang ke toko buku kami, ya, di JK Bookstore di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun. Anda juga bisa beli melalui online, Ibu, ya. Iya, betul, Pak. Jadi bisa melalui klik saja ke Tokopedia, Anda bisa cari YJK Bookstore di situ. Iya. Banyak buku-buku menarik yang bisa sahabat RPK jadikan untuk inspirasi, motivasi, dan juga pembelajaran sahabat RPK, ya. Ya, Buku-buku teologi, ya, dan lain sebagainya. Buku kesehatan juga ada, ya, dari berbagai lintas denominasi, ya. Iya, betul, Pak. Dan juga
alat-alat ibadah ya. Ya, Seperti apa saja Bu? alat perjamuan kudus, ya, Oh, sama alat-alat pendukung pelayanan pendeta, ya. ya, jadi ada Kolar hosti, pendeta, ada ya. anggur Iya. juga, dan juga ada mimbar, begitu ya. Mimbar juga ada, Pak. Kemudian kolar untuk pendeta juga ada ya, Ya, betul, dan salib dan lain sebagainya Iya. ya. Silakan saja ke YJK Bookstore karena masih ada diskon menarik untuk sahabat RPK. Pak. Ya, benar. 50% loh ini Iya. untuk buku-buku terbitan dari Yayasan Jangkar Kehidupan ya. Ya, dan kita juga punya audio Bible, Pak, yang bisa Oh. mendengarkan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, lagu-lagu, dan yang terutama Meaning of Life 1 tahun, Pak. Oh iya, Meaning of Life juga bisa sahabat RPK dengarkan melalui RPK FM ya, setiap pagi jam 6:15 waktu Indonesia Barat ya di RPK ya. Iya, betul. Kemudian di 7 radio di Indonesia Iya. ya. Oke. Baik, sudah ada Silakan Pastor Eri, sudah ada pertanyaan. sudah ada pertanyaan yang sudah masuk Ya. dari Pak Andi di Pasar Minggu. Bagaimana kita mengetahui bahwa Roh Kudus benar-benar hadir dan membimbing kita untuk terus bersaksi? Nah, ini Dr. Suwandi mungkin mau menjawabnya, silakan Pak Suwandi. Ya, Tentang Roh Kudus ini ya. ini merupakan satu pertanyaan yang banyak, Ya. tapi jawabannya nggak mudah, nggak mudah. Sebenarnya gini, pada saat kita dulu pertama dibaptis ya, Iya. baptis entah itu baptis bayi ataupun baptis anak, remaja atau dewasa, itu akan sesudah dibaptis akan dilanjutkan lagi dengan konfirmasi ya, atau CD. CD. Nah itu seperti Tuhan Yesus pada saat dia menghembuskan Ya. Roh Kudus. Nah itu sama identik dengan bahwa Roh Kudus itu udah ada di dalam. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa tahu Roh Kudus itu udah hadir dia? Dia hadir sudah. Masalahnya Ya. kita nggak pernah pakai. Itu kita nggak pernah menghidupkan Roh Kudus di dalam diri kita sendiri, supaya kalau dulu sering waktu kita katekisasi itu diberi contoh, ada sirup di gelas, dituang sirup dan dituang air. Oke. Nah sirupnya itu di bawah, airnya di atas. Ada nggak itu sirup? Ada. Tapi begitu diminum di atasnya nggak ada terasa apa-apa gitu. Iya. Karena dia tidak diaduk. Karena belum gitu. tercampur. Ya, belum tercampur. Nah, begitupun juga di dalam diri kita, Roh Kudus semuanya ada. Pada saat kita Oke. dibaptis dan lanjut dengan konfirmasi atau CD itu sudah ada. Masalahnya kita nggak pernah Exercise atau melatih itu. melatih. Ya. Melatih. Nah, itu kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus juga. Oh. Dan kenaikan Tuhan Yesus itu Untuk menghadirkan 9 hari berturut-turut, para murid tidak kemana-mana, dia berdoa. Nah berdoanya itu mohon Roh Kudus. Nah nanti jatuhnya di 50. Pentakosta itu, di hari Pentakosta Roh Kudus datang. Tapi itu kan inisialnya aja. Nah di kita apa? Dalam bentuk bukan Roh Kudusnya, tapi karunia Roh Kudusnya. Ya selama kita berdoa 9 hari berturut-turut Ya. sampai dengan Pentakosta, kita mengharapkan ada karunia Roh Kudus yang ada di dalam akan tumbuh di dalam diri kita sendiri. Ya, ya. Ya, Oke. ya demikian. Baik, terima kasih Pak Andi di Pasar Minggu yang sudah bertanya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik, Pastor Eri mungkin ingin menambahkan atau mungkin kita akan bacakan dulu beberapa yang sudah masuk lagi dari Pak Theo di mana ini? Oh, tidak disebutkan. Terima kasih Pak Theo. Shalom. Ingin meminta dukungan doa untuk saya supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan keselamatan, dan apabila ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, saya percaya Tuhan Yesus patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Sudah lama tidak ke gereja sejak istri meninggal. Pak Pendeta dukung dalam doa. Oke. Baik. Baik. Jadi kadang-kadang
kita tenggelam dalam kesusahan kita dan jadi melupakan untuk ke gereja. Ini bagaimana nih, Pak? Ya, ini tentunya dengan senang hati kami akan mendukung dan mendoakan buat Pak Theo secara khusus ya. Ya, Kadang-kadang mengalami peristiwa kehilangan orang-orang atau dikasihi ya. orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat sama kita itu prosesnya itu berbeda-beda dalam tiap-tiap orang. Tetapi kami di sini bukan dalam rangka untuk menghakimi bagi mereka yang mungkin memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Nah, di situ tadi kaitannya apa yang dikatakan Pak Suwandi tadi, Roh Kudus kita itu sudah ada di situ sebagai orang percaya, tapi kita harus melatih itu untuk Dia memimpin dan menuntun kita, tetap kita di jalannya, jangan sampai kita meninggalkan ya segala satu persekutuan kita ya, di mana di situ justru Tuhan pakai orang-orang lain juga untuk memberikan support ya. Dan puji Tuhan dengan Bapak mendengar pembicaraan kita pada malam hari ini juga Talks, dengan senang hati kami pasti akan mendukung dengan doa, dan kami berharap Roh Kudus itu mulai memacu dan mulai menggerakkan hati Pak Theo juga ya untuk kembali dalam hidup dalam persekutuan dan mulai bergabung lagi ya ke gereja, karena disitulah kita akan mengisi lagi kembali kehidupan kita untuk kembali bersemangat ya, untuk melayani, bersaksi, karena kita tidak hanya menunggu waktu dan tenggelam dalam kesedihan kita yang tidak berujung ya, tapi justru kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan melalui hal-hal yang mungkin sulit untuk kita hadapi, tetapi justru itu bisa menjadi satu kesaksian yang hebat yang orang lain bisa dengar ya, bagaimana Tuhan tetap menjaga, menyertai dan memelihara kita dalam keadaan sulit apapun ya. Mungkin itu saja, dengan senang hati kami akan mendoakan Pak Theo ya. Terima kasih. Ya, buat sahabat RPK yang juga ingin didoakan, Anda juga bisa memberikan atau juga bisa melalui layanan doa kami ya di WA YJK di 0853 1056 8008. Untuk layanan doa kami di 0853 1056 8008 ya. Anda bisa hubungi line tersebut ya. Baik, kita masih tunggu melalui line telepon, masih ada sisa waktu di 021 803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 0815 1800 ya. Baik, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Silakan saja Pak Pastor Eri mungkin ingin memberikan tambahan. Ya, melanjutkan tadi perbincangan mengenai seputar tentang Roh Kudus itu sendiri. Kadang-kadang kita bukan mendiskreditkan ya, tapi tidak betul-betul mau memberikan kesempatan untuk Roh Kudus itu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita ya, sesuai dengan artinya dia sendiri ya, the helper ya, istilah penolong. Jadi ya kita juga dalam hal ini harus memberikan diri kita dalam posisi yang meminta pertolongan ya. Jangan kita juga tenggelam dalam satu istilahnya terpuruk dalam satu keadaan sehingga kita juga tidak memberikan kesempatan buat Roh Kudus itu untuk berkarya juga dalam kehidupan kita. Baik, Pastor, sebelum kita lanjutkan lagi ada Pak Bobby yang ada di Bintaro. Selamat malam Pak Bobby. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Shalom Pak. Saya senang acara ini, baru beberapa minggu sih saya dengar. Oh ya, silakan Pak. Saya minta doa. Bagaimana? Silakan Pak. Ya, saya mohon doa aja supaya para hamba Tuhan, para pencetak buku rohani dan juga nyanyian,
supaya menggunakan bahasa Indonesia yang benar, Hmm. yaitu surga bukan sorga. Karena itu Alkitab baru cetakan LAI sudah bertuliskan surga gitu. Ya. Jadi minta doa aja supaya warga Kristen khususnya mengucapkan, bernyanyi, berkhotbah dengan surga. Pengakuan iman pun bukan sorga, surga. Yang benar itu. Apa kita harus memelihara kesalahan terus-menerus? Kan tidak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bobi di Bintaro, dan ya terima kasih juga sudah mengingatkan kita semua ya. Baik, dan memang terjemahan dari LAI sudah diperbarui ya mengenai banyak kalimat yang sudah diperbaiki di sana. Dan oke, ini juga bisa menjadi tambahan supaya kita semua juga bisa berubah ya Pak Suhandi ya, Iya. terutama dalam memahami karya penyelamatan Yesus juga, begitu. Ya, memang kalau kita membaca terjemahan baru yang TB2 itu banyak Perubahan ya. perubahan. Tapi kita memahami dan kita mengimani dan percaya bahwa tidak ada kesalahan. Di dalam Alkitab itu tidak ada kesalahan, ya, melainkan terjemahannya yang jadi inti dan maksud daripada di Alkitab itu tidak ada kesalahan yang mungkin kurang pas bahasa terjemahannya, karena bahasa Indonesia dikenal dengan kosakatanya yang terbatas sehingga waktu translate ataupun ini memang ada banyak seperti kita awalnya memang surga, semua ngikutin surga gitu. Tapi dengan bakunya menjadi surga, mudah-mudahan ya puji Tuhan Pak Bobi juga mengingatkan juga. Saya juga baca ini kenapa jadi surga gitu. Bapak yang di surga. Itu Nah, nanti kebiasaan akan, ya kita ngomong Bapak di surga, harus Bapak di surga. Memang nanti banyak perubahan-perubahan termasuk Lord Prayer, doa Bapa kami pun juga nanti akan Bapak kami yang ada berada di surga. Di surga. Iya. Menarik ya. Iya. Mungkin atau hal yang kalau- kecil tapi lumayan. Tapi memang banyak terjemahan-terjemahannya lebih jelas gitu diperjelas. Tapi saya melihat masih ada lagi yang mungkin TB3 akan semakin lebih baik gitu. Disempurnakan Iya, Pak. sempurnakan. Dr. Sondi ya. Iya. Tapi kalau satu lagi tadi mengenai dari Pak Tio ini, saya melihat ada sesuatu ya. Minta dukungan doa buat Pak Tio supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan keselamatan, dan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, saya percaya Tuhan Yesus patahkan, hancurkan. Nah, yang ini kuasa-kuasa kegelapan yang Pak Tio rasakan ini dalam bentuknya apa gitu. Nah, ini yang perlu lebih dalam lagi, dan memang selain doa juga Pak Tio juga membuka dirinya bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan misalnya yang ingin mengganggu, sebaiknya kuasa Roh Kudus yang masuk ke dalam diri Pak Tio-nya sendiri dengan membuka Pak Tio membuka sendiri dirinya untuk kuasa Roh Kudus, bukan kuasa kegelapan yang masuk gitu. Jadi kuasa Roh Kudus, sehingga kan di Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita bait suci ya. Nah, bait Allah itu kuasa kegelapan nggak akan masuk gitu. Kalau kita memang mengimani bahwa kuasa Tuhan itu lebih tinggi daripada kuasa kegelapan yang mungkin mengganggu dari Pak Tio-nya sendiri gitu. Tapi kita akan dukung dalam doa. Ya. Dan itulah tadi yang dikatakan Pak Suhandi juga, bahwa kadang-kadang kita seringkali tidak diaktifkan ya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang sudah ada sebenarnya. Gitu Pak Suhandi. Iya. Ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin berkomentar atau juga memberikan pendapatnya mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya silakan saja. Dan terima kasih juga untuk
teman-teman atau juga sahabat RPK yang juga melihat live streaming kami di YouTube RPK ya. Terima kasih Bu Ninis, kemudian teman-teman yang sudah berkomentar pada malam hari ini. Dan mungkin Pak Pastor Eri mau menambahkan sebelum kita tutup perbincangan kita malam hari ini. Saya mau sedikit menambahkan tentang beberapa dari pemirsa kita yang ini banyak juga yang istilahnya meminta untuk didoakan. Ya. Kalaupun kami tidak memberitahukan namanya, ada yang juga tidak menginginkan namanya untuk di ini ya. Tetapi puji Tuhan, mudah-mudahan dengan kita membuka layanan doa ini, kita bisa membalasnya secara private ya. Ya. Ini karena menyangkut privasi orang, ada beberapa yang memang minta didoakan secara khusus tentang kesulitan dan mungkin juga problem yang sedang dihadapin. Ya. Kita juga menjaga ini ya, privacy mereka, sehingga kami tidak mention, dan juga ini sifatnya konfidensial ya. Ya. Kadang memang ada beberapa orang yang tidak menginginkan untuk istilahnya disebutkan namanya. Mungkin itu aja ya Pak Swandi. Pak Swandi mungkin menambahkan, mungkin ada mau ditambahkan mungkin mengenai pembahasan kita malam hari ini. Yang menjadi concern kita bersama adalah bagaimana kita memberikan satu pencerahan mengenai keseluruhan ya dari karya keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan sampai terpenggal-penggal ya Pak. Sepotong-sepotong pengertiannya itu. Dan itu tugas kita bersama ya. Baik itu dari sinode ataupun denominasi, itu marilah kita memberikan satu pencerahan yang benar-benar yang lengkap kepada jemaat. Baik. Ya, Pak Dr. Suwandi, terima kasih sudah memberikan wawasan dan juga inspirasi malam hari ini. Pastor Eri juga terima kasih, Pastor. Terima kasih. Dan sahabat BK, demikianlah perbincangan kita malam hari ini. Untuk Anda yang ingin atau mendapatkan layanan doa kami, ya, layanan doa kami di 0853 1056 8008 ya, 0853 1056 8008, dan juga info mengenai toko buku kami silakan melalui WA tersebut juga ya. Baik, demikianlah perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan wawasan Anda dan juga memberkati Anda semua. Kami yang hadir di malam hari ini mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.